guys, apa kabar? Hari ini aku mau bahas film sangat seru dan juga menegangkan. Berjudul Trim Season yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan tentang sekelompok wanita yang dimana mereka berlima ini pergi ke tempat terpencil untuk bekerja. Namun siapa sangka mereka justru menemukan rahasia kelam di lokasi tempat mereka bekerja. Oke, sebelum ke alur, boleh dong sempetin sebentar aja buat subscribe channel ini. Jangan lupa juga di like, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Di awal film terlihat seorang wanita bernama Jane sedang asik melihat-lihat perkebunan tanaman ganjoy yang begitu luas. Sementara di kabin, teman Jane bernama Ellie masih bekerja memotong tanaman ganjoy. Namun di tengah bekerja, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh kepada Ellie. Seketika, tubuh Ellie maupun Jane dikendalikan seseorang dari kejauhan, dan orang itu membuat mereka melakukan bundir sehingga Ellie maupun Jane tewas di waktu yang sama. Kemudian scene beralih kepada gadis muda bernama Emma yang sedang panik karena mobilnya mendadak berasap. Dan karena harus mengatasinya dulu membuat Emma terlambat masuk kerja. Emma tentunya dimarahi oleh bos. Terlebih, Emma telat bukan hanya sekali. Sehingga Emma saat ini sudah mendapat teguran sampai 3 kali. Tak ada lagi kesempatan, Emma pun langsung dipecat. Dalam kondisi kacau ini, satu-satunya orang yang Emma hubungi yaitu sahabatnya bernama Jules. Emma cerita kalau dirinya sedang diterpa banyak masalah. Emma sekarang nganggur, uang kos telah 3 bulan, dan juga Emma punya cicilan utang. Semua itu bikin Emma pusing. Jules meyakinkan Emma kalau Emma pasti bisa melewati semua ini. Dan supaya Emma tidak semakin stres, Jules mengajaknya ke bar. Sesampainya di bar, Jules dan Emma bertemu teman mereka bernama Jessica. Mereka mengobrol, dan tak lama datang teman Jessica bernama James. Lantas, Jessica memperkenalkan James kepada Emma dan Jules. Jessica cerita kalau dirinya mengenal James ini waktu dirinya diajak kerja oleh James 1 tahun lalu sebagai pemotong ganjoy dengan gaji yang besar, yaitu $5.000 per 2 minggu. James pun membenarkan itu, dan kebetulan saat ini dirinya sedang mencari karyawan baru. James meyakinkan bahwa pekerjaan ini sangat aman dan tidak akan berbahaya. Lalu James meminta ponsel Jules untuk mencatat nomornya, siapa tahu mereka tertarik bisa hubungi James. Sepulangnya dari bar, Emma ditemui ibu kos. Dia meminta Emma untuk segera lunasi sampai akhir bulan ini. Jika tidak, maka Emma harus pergi. Di keadaan yang mendesak ini, tak ada pilihan. Emma pun menerima tawaran pekerjaan dari James, di mana Jules juga ikut untuk menemani Emma. Singkat waktu, mereka akhirnya sampai di tempat janjian dengan James. Di sana mereka melihat ada 3 wanita lain. Mereka saling berkenalan dan rupanya ketiga wanita ini memiliki tujuan yang sama. 3 wanita bernama Harriet, Dusty, dan Lex ini mereka mengenal James dari dating apps. Tak lama, James datang dan menyuruh mereka untuk segera naik ke mobilnya. Emma tak ingin meninggalkan mobilnya begitu saja. James pun meyakinkan Emma mobilnya pasti aman, ada pacarnya yang menjaga. Are there seatbelts? I got first time at the Hollow, so I hadn't heard of him. Dalam perjalanan mereka saling bertukar cerita. Lex berkata bahwa dirinya sudah pernah ikut pekerjaan ini 2 kali, tapi beda tempat. Sedangkan Harriet dan Dusty, mereka baru pertama kali, sama seperti Jules dan Emma. Di tengah obrolan, Emma merasa takut melihat sekeliling jalan tidak ada rumah penduduk, hanya banyak pohon tinggi. Perjalanan tiba-tiba berhenti, lalu muncul 2 orang bersenjata. James meminta mereka untuk tenang karena itu hanya penjaga, di mana para penjaga itu akan memandu mereka ke kabin. Setibanya di kabin, mereka malah dipisah. James menyuruh Dusty dan Lex ke tenda, sedangkan sisanya ke kabin. James menjelaskan bahwa kabin ini akan menjadi tempat bekerja mereka sekaligus penginapan. Lalu James meminta mereka untuk menemuinya di rumah 1 jam lagi. Emang gak habis pikir mendapat kabin yang jauh dari ekspektasinya. Kabin itu terlihat kumuh dan tak terawat. Malam harinya Jules dan yang lain datang sesuai janji, di mana Dusty dan Lex ternyata sudah tiba lebih dulu. Mereka berada di rumah
bersama bos bernama Mona. Mona sengaja mengadakan jamuan makan malam untuk menyambut karyawan barunya. Lalu Mona memperkenalkan dua putranya kepada mereka bernama Christopher dan Malcolm. Mona terlihat begitu ramah sehingga mereka bisa mengobrol dengan nyaman tanpa rasa canggung. Hingga beberapa saat kemudian, jamuan makan malam itu pun telah usai, mereka kembali ke penginapan. Take a seat at the table. We'll have a... Keesokan harinya, Christopher menemui para wanita untuk diajari cara kerja memotong ganjoy. Dia memberi arahan step by step. Di tengah penjelasan, James datang untuk berpamitan, yang seketika Emma menghampiri James. Emma pikir James akan tetap tinggal, namun James berkata dirinya akan kembali menjemput setelah 2 minggu. Fire departments. Sesaat kemudian mereka mulai bekerja. Masing-masing fokus memotong, namun Lex malah asik dengerin musik sampai-sampai tidak sadar telapak tangannya yang ia gunting. Mereka semua terkejut melihat hal itu, namun Lex hanya tertawa saja. Dia berkata bahwa dirinya menderita penyakit langka, di mana penyakitnya ini tidak merasakan rasa sakit. Mereka yang mendengarnya tampak biasa aja dan kembali bekerja sambil curhat mengenai keluarga masing-masing. So obviously we were poor, but Way too young to have kids. So Is Mona. Harriet. Di tengah curhat, Harriet merobek koran-koran yang tertempel di jendela. Perbuatan Harriet ini bikin yang lain kesal karena takutnya akan jadi masalah. Dan mereka langsung panik saat melihat kedatangan Mona. Mona datang ingin mengecek pekerjaan mereka. Di samping itu, Mona mendapati penutup jendela telah dirobek. Dia menjelaskan fungsi koran itu untuk keamanan mereka semua termasuk dirinya. Melihat Mona tidak marah, Harriet lanjut merobek semua koran di jendela kabin. Setelah selesai, anehnya Mona menyuruh Emma untuk datang ke rumahnya mengambil peralatan guna menutup kembali semua jendela. Seolah ini salah Emma. should have said something. hey, Harriet merasa bersalah kepada Emma. Dia berusaha membujuk Emma supaya bisa dimaafkan. Emma memang masih sangat marah, tetapi dia sudah maafkan Harriet dan mereka bersama-sama pergi ke rumah Mona. How did you sleep? Do you mind following? Ketika di dalam, Mona menyuruh Emma untuk mengikutinya ke lantai bawah karena peralatan diletakkan di sana. Sedangkan Harriet tetap di atas menunggu. Baru ingin mengambil, Mona mengajak Emma berbincang. Mona bertanya apa tujuan Emma datang ke sini selain cari uang. Emma menjawab kurang jelas. Tetapi Mona paham Emma ingin mencari tujuan hidup. Namun Mona sangat menyayangkan kenapa Emma tidak membela diri. Mona tahu Emma tidak salah. Mona memberi nasihat kepada Emma supaya tidak menjadi wanita lemah lagi. Dan setelah perbincangan, Mona menyuruh Emma segera ambil peralatan. Sementara itu, Harriet terlihat sedang menggeratak barang-barang milik Mona tanpa izin. Harriet menemukan sebuah toples berisi ganjoy milik Mona. Tapi tiba-tiba terdengar suara Christopher. Harriet segera mengambil satu ganjoy dan untungnya tidak dicurigai. Sekembalinya ke kabin, Emma dan Harriet segera menempel koran-koran di jendela. Butuh waktu lama mereka menyelesaikannya sehingga mereka harus menunda kerja. Akibat waktu yang terbuang banyak, mereka baru bisa bekerja di malam hari hingga waktu pukul 2 malam mereka masih bekerja. Sedangkan yang lain sudah selesai. Setelah Dusty dan Lex kembali ke tenda, Harriet menunjukkan ganjoy hasil curiannya kepada Emma dan Jules. Mereka tak habis pikir Harriet bisa senekat itu, dan karena sudah capek dengan tingkah Harriet, mereka membiarkannya memakai ganjoy itu sendirian. Baru beberapa detik, efek dari ganjoy itu membuat Harriet sesak napas hingga muntah darah. Melihat kondisi Harriet, Jules segera pergi ke rumah Mona untuk meminta bantuan. Akibat Jules datang terlalu lama, Harriet tak tertolong. Mengetahui penyebab kematian Harriet, Mona terlihat biasa. Dia memberitahu bahwa ganjoy itu dibuat khusus untuknya sehingga tidak bisa dipakai sembarang orang. Lalu Mona menyuruh para wanita untuk tidur, sedangkan jasad Harriet dibawa pergi oleh Christopher. Kematian Harriet yang begitu mengerikan membuat Emma sangat takut. Meski Jules juga merasakan yang sama, tetapi dia masih bisa untuk menenangkan Emma sampai Emma tertidur. Go to Mona's. We should probably get ready. Keesokan harinya, Mona mengundang Jules dan yang lain untuk makan malam bersama. Sembari makan, mereka bertanya kepada Mona mengenai Harriet dan jasadnya.
Mona tidak banyak menjelaskan, hanya saja dia meminta mereka untuk tidak berlarut dalam kesedihan. Dan jasad Harriet juga sudah berada di tempat yang aman. Merasa Mona menyembunyikan sesuatu, mereka mendesak Mona. Namun hal itu membuat Christopher marah. Di tengah perdebatan, Mona melihat Dusty hanya diam. Mona bertanya apa yang terjadi. Dengan gugup, Dusty cerita kalau dirinya takut melihat kematian Harriet lantaran mirip seperti ayahnya yang tewas bunder dengan tubuh berlumuran darah. Dan setelah cerita, Dusty pergi diikuti Malcolm beserta Lex. Namun sampai di tenda, Lex tidak melihat barang-barang Dusty. Dirasa Dusty kabur, Lex memberitahu yang lain. Saat mereka pergi mencari Dusty, Mona menyuruh Christopher untuk urus para wanita dan Malcolm, sedangkan Mona yang akan membawa Dusty pulang. Sementara itu, Dusty berada di dalam hutan. Dia terus berjalan mengabaikan teman-temannya yang memanggil. Namun sayang, Jules dan yang lain tak bisa lanjut mencari lantaran penjaga bernama Robbie menyuruh mereka untuk kembali ke kabin. Di satu sisi, Malcolm menemukan Dusty. Anehnya, Malcolm tidak menangkap Dusty. Justru ia ingin ikut kabur bersamanya. Malcolm pun memberitahu jalan keluar. Namun Dusty tak percaya. Malcolm berusaha ingin meyakinkan Dusty, namun tak cukup waktu. Christopher keburu menemukan mereka. Lantas Malcolm menyuruh Dusty lari, sedangkan dirinya akan menghadapi Christopher. Mengetahui adiknya berkhianat, Christopher memukul Malcolm habis-habisan. Di sisi lain, Mona terlihat sedang melakukan sebuah ritual yang ketika selesai, Mona langsung mengendalikan tubuh Dusty dari kejauhan. Malcolm yang tidak berdaya hanya bisa melihat tanpa melakukan apapun. Mona membuat Dusty berjalan menuju sebuah tenda sebagai tempat ritual, di mana ternyata Mona akan menumbalkan Dusty untuk kelancaran bisnisnya. Dengan kekuatan sihir yang dimiliki, Mona membuat Dusty melakukan bundir. Teriakan Dusty terdengar sampai ke kabin, membuat Jules dan yang lain semakin khawatir. Tak ingin berdiam diri saja, Lex melakukan perlawanan. Lex berhasil membuat Robbie pingsan. Kemudian Jules mengajak mereka untuk kabur. Dia berpikir Dusty tak akan selamat. Namun Emma dan Lex tak ingin pergi tanpa Dusty. Perbedaan pendapat ini membuat mereka sedikit cekcok, hingga akhirnya Jules pun mengalah. Kembali ke Mona, terlihat Christopher datang setelah Dusty sudah meninggal. Dan Mona menyeru Christopher untuk mengambil jantung Dusty. Jantung Dusty itu pun dijadikan makanan pohon ganjoy, di mana mereka rupanya memuja pohon tersebut. Beberapa saat kemudian, Jules dan yang lain langsung syok saat menemukan Dusty sudah tewas. Tapi berselang, Malcolm datang. Dia pun merasa kehilangan atas kematian Dusty. Malcolm tidak seperti Christopher maupun Mona. Dia berada di pihak para wanita. Lantas Malcolm segera pergi menemui ibunya sambil membawa kapak. What the hell? Tak lama Malcolm pergi, Mona mengendalikan para wanita sekaligus. Mona membuat Jules memukul kepalanya sendiri menggunakan kayu, sedangkan yang lain tidak bisa bergerak. Saat Jules tak berdaya, Mona membuat Emma mencekik Jules. Sementara itu, Malcolm mengkampak Christopher dari belakang. Sempat Christopher melakukan perlawanan, tetapi Malcolm berhasil membunuh Christopher. Di waktu yang bersamaan, Jules juga tewas. Dan di saat itu pula, Emma kembali normal, lantaran Mona menghentikan sihirnya saat mengetahui Christopher tewas. Mona semakin murka dengan para wanita, lantas dia membuat Lex dan Emma berjalan ke arahnya. Saat Lex dan Emma sudah berada di rumah, Mona mulai cerita bahwa keluarganya sudah turun-menurun menggunakan ilmu sihir untuk kelancaran bisnisnya. Namun sekarang hanya tinggal Mona saja yang mewarisi kekuatan tersebut. Lalu setelah cerita, Mona menyiksa Emma. Up from the inside. But I do... Melihat Emma teriak kesakitan, Lex berusaha menyerang Mona. Namun naas, Lex dapat serangan balik. Dengan cepat, Emma menghentikan Mona dan berusaha melumpuhkannya. Dengan penuh keberanian, Emma berhasil memotong kedua tangan Mona. Lalu kemudian, Mona menghampiri jasad Lex untuk pamit dan kembali ke tenda. Sekarang Mona sudah tidak berdaya. Dia meminta tolong kepada Malcolm, tetapi diabaikan sehingga Mona pun tewas kehabisan darah.
Akhirnya, tiba-tiba satu penjaga tubuhnya dikendalikan sesuatu yang membuatnya melakukan bundir. Tak hanya penjaga itu, Robbie juga mengalami hal yang serupa. Tak disangka, ternyata Emma lah yang melakukannya. Entah kenapa Emma bisa mewarisi kekuatan Mona. Meski demikian, Emma tidak seperti Mona. Dia membakar pohon ganjo itu sekaligus membunuh si penjaga. Lalu di akhir film, James yang tengah bersenang-senang di bar, tiba-tiba tubuhnya dikendalikan. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana guys filmnya? Seru ya? Korban Mona ini ternyata sudah banyak. James yang bekerja mencari orang-orang baru dengan menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi. Jadi otomatis banyak yang mau, padahal mereka hanya dijadikan tumbal. Kehadiran Emma beserta yang lain akhirnya membuat tempat itu lenyap dan tak akan ada korban-korban lagi. Lantaran Emma juga sepertinya akan membunuh James dari kejauhan. Seperti itulah cerita dari film Trim Season. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.